Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Pada hari ini izinkan saya untuk membawakan sebuah renungan yang diambil dari sebagian firman Tuhan yang diambil dari 2 Timotius 3 ayat 16 dan Yohanes 1 ayat 14. Saya akan membacakan ayatnya untuk kita sekalian. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Yohanes 1 ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, bukankah mencari petunjuk kepada ahlinya sering dan sewajarnya kita lakukan? Kalau kita tidak tahu cara bermain pingpong atau bulu tangkis, wajar saja kita bertanya secara langsung maupun daring kepada mereka yang lebih ahli dan terbiasa bermain pingpong atau bulu tangkis. Atau ketika kita belum tahu apa itu pola hidup sehat, maka wajar-wajar saja apabila kita mencari tahu kepada yang lebih ahli atau terbiasa dengan pola hidup sehat di sekitar kita. Kalau kita sulit menemukannya, maka tayangan di YouTube atau media sosial itu bisa jadi pilihan kita untuk mencari tahu lebih lanjut mengenai itu. Itu pun berlaku, Bapak Ibu Saudara sekalian, bagi setiap umat Allah yang ingin memahami kebenaran dan kehendak Allah. Jika kita ingin mengetahui kehendak Allah, kita membutuhkan petunjuk. Namun pertanyaannya, di manakah kita bisa menemukan petunjuk ini? 2 Timotius 3 ayat 16. Jawabannya, ada kabar gembira bagi setiap umat Allah yang ingin mencari dan memahami kebenaran kehendaknya. Karena kebenaran, kehendaknya, dan siapakah Allah sesungguhnya dapat diakses oleh manusia secara bebas melalui fasilitas tulisan yang diilhamkan Allah, atau yang biasa kita sebut sebagai firman Tuhan yang tertulis, yaitu Alkitab. Menariknya, di dalam Yohanes 1 ayat 14, firman itu melampaui wujud teks tulisan semata. Firman ini adalah firman yang hidup juga, telah menjadi manusia biasa sama seperti kita, tetapi juga begitu mulia di hadapan manusia lainnya. Yang saya maksud adalah Yesus Kristus. Allah tampaknya tidak mau umatnya hanya mendapatkan arahan dan pengenalan mengenai diri dan kehendaknya secara tertulis semata. Allah ingin umatnya secara langsung memahami arahan-arahan dan siapa Allah itu sebenarnya langsung melalui perkataan, tindakan, dan teladan Allah itu sendiri di dalam Yesus Kristus. Jadi, sudahkah hari ini kita bersyukur oleh karena Allah kita bukan Allah yang jauh dan hanya dapat dikenali melalui teks tertulis. Ia begitu dekat dan rela turun ke dunia untuk dikenali setiap manusia melalui Yesus Kristus. Kiranya kita dapat terus menghayati kebaikan Allah yang telah datang ke dalam dunia, yang celah ini sebagai salah satu upaya umatnya dapat mengenalinya. Amin.